Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kerajaan Islam di Sumatera dan di Jawa. Materi pertama yang saya akan jelaskan adalah latar belakang munculnya kerajaan bercorak Islam di Jawa dan Sumatera. Materi lainnya nanti akan diteruskan oleh teman sekelompok dengan saya. Oke, yang pertama, latar belakang munculnya kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk di Pulau Jawa dilatar belakangi dengan jatuhnya kerajaan Malaka ke tangan penguasa Islam yang sudah dimasuki oleh ajaran Islam, dan melalui perjuangan politik inilah pemerintahan Islam mampu merebut Malaka. Berawal dari jatuhnya Malaka ini, Islam semakin berkembang sampai di Jawa. Hal ini dimulai dengan jalan perdagangan yang menghubungkan antara Selat Malaka dan Selat Jawa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni kerajaan Islam yang ada di Sumatera dan Jawa. Ada berbagai teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk pada abad ke-7, abad ke-11, dan sebagainya. Islam masuk melalui proses perdagangan, kemudian pada abad selanjutnya Islam mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya mulai tumbuh dan melahirkan kerajaan yang bercorak Islami, khususnya yang berada di Jawa dan Sumatera. Ada beberapa kerajaan Islam yang ada di Sumatera dan di Jawa, yakni satu, Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di bagian pesisir timur Laut Aceh. Nanti bisa dibaca sendiri deskripsinya. Kedua, Kerajaan Aceh. Pada awalnya kerajaan ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Ayah Ali Mughayat Shah. Ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya. Tiga, Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau juga disebut dengan Kerajaan Pagaruyung yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan sekitarnya. 4, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di tanah Jawa. Sebelumnya Kerajaan Demak merupakan daerah bawahan Mojopahit. 5, Kerajaan Pajang. Kerajaan ini adalah kerajaan pertama kali terletak di daerah pedalaman, karena biasanya kerajaan Islam berada di pesisir karena Islam datang melalui perdagangan para pedagang dari Asia Barat. 6, Kerajaan Mataram. Ki Ageng Pamanahan dilantik sebagai adipati di Mataram sebagai imbalan membantu menumpas Arya Penangsang. Setelah wafat, ia digantikan oleh Sutawijaya yang ternyata tidak puas dan ingin menguasai seluruh Jawa, sehingga terjadilah pertarungan sengit yang menyebabkan Sultan Adiwijaya mangkat dan kemudian memindahkan pemerintahannya ke Kota Gede pada tahun 1568, dan baru itu Kerajaan Mataram berdiri. 7, Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kerajaan ternama yang berada di Provinsi Jawa Barat. Deskripsinya bisa dibaca sendiri ya. 8, Kerajaan Banten. Pada awal mula Kerajaan Banten adalah kekuasaan dari Pajajaran. Baik, segitu saja. Apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tujuan masuknya kerajaan Islam ke Sumatera dan Jawa. Adakah Islam masuk lebih dulu ke tempat lain, baik di Sumatera maupun di Jawa, atau di salah satu pulau dalam daerah wilayah Indonesia? Sampai sekarang belum dapat dipastikan dengan bukti bahan-bahan sejarah yang sah, bahwa ada tempat yang lebih dulu dikunjungi Islam sebelum Pasai. Tujuan kerajaan tersebut datang ke Sumatera dan Jawa yaitu untuk penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua, untuk melakukan penyebaran budaya. Yang ketiga, untuk melakukan kerjasama dagang. Dan yang keempat, untuk menjalin kerjasama baik antar negara. Tujuan masuknya Islam ke Indonesia tentu saja untuk menyebarluaskan paham atau ajaran agama Islam. Tetapi tujuan pertama kali dari pedagang Islam masuk ke Indonesia adalah untuk berdagang. Peninggalan kerajaan Islam yang ada sampai saat ini yaitu di Jawa. Di Jawa ini adanya bukti yang kuat tentang keberadaan masyarakat Muslim, terutama di pesisir utara. Adanya batu nisan bekas pemakaman orang-orang Muslim di Trowulan dan Troloyo dekat Mojokerto, yang diduga sebagai pusat pemerintahan kerajaan Majapahit, memberikan suatu gambaran bahwa makam-makam itu merupakan makam orang Muslim Jawa dan bukan makam orang Muslim asing. Terus ada pun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, yaitu salah satunya makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singhasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Tetapi makamnya
ada di Gresik, Jawa Timur. Di Sumatera sendiri, Palembang lebih tepatnya, itu adanya Sungai Musi. Sungai Musi ini sebagai bukti bahwasanya adanya para pedagang dari luar Indonesia sendiri untuk dilakukannya dakwah ini di Palembang. Lebih tepatnya pada saat Kesultanan Palembang, itu Kesultanan Muhammad Bahauddin pada tahun 1976 sampai 1803. Di Keraton Kuto Besak berada di sisi barat Keraton Tengkuruk. Nah, di sini banyaknya pedagang dari Hindia Belanda yang menyebar dikarenakan Sungai Musi ini adalah sebagai warna di